Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara saya Ferry Amsari. Kali ini saya ingin diskusi luas soal politik kepemiluan panjang lebar, mudah-mudahan ya, dengan seorang sahabat, teman ya, yang sangat dekat ya, sehari-hari sering bertemu. Namanya Khairunisa Nur Agustiati. Kurang lebih artinya ya anak perempuan Pak Agus lah. Teman saya Ninis, Direktur Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Betul, maaf lahir batin ya Bang. Maaf lahir batin Nis. Apa kabar Nis? Sehat Alhamdulillah. Abang sehat Bang? Sehat. Kita terakhir ketemu kapan ya? Kemarin malam. Banyak lah kalau sama Ninis ya, banyak hal lah. Tapi publik kan mungkin ada yang belum kenal ya. Aslinya kamu tuh orang mana sih nih? Nggak jelas. Jogja iya, Palembang iya. Terus kadang-kadang bahasa Minang ya. Jadi gini. Coba, belum saya tanya, tolong diceritakan sudah jadi gini ya. Bisa jadi ada dua pandangan ya. Yang memandang apakah ini problematik. Oh, yes. Apakah yang memandang ini kosmopolit. Oh, oke. Jadi kalau dari garis keturunan, ya orang tua saya orang Jawa. Orang Jawa, Jogja. Ibu saya Jogja. Ibu Jogja. Ibu saya Jogja, bapak saya Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, keras bertemu lembut ya. Nah, bapak saya ini Jawa Timur yang agak Jawa Tengah. Jadi belum terlalu ke timur. Oke. Kediri. Perlu dijelaskan bahwa keluarga kamu lembut kedua-duanya gitu. Kediri, yang katanya presiden nggak ada yang pernah mau ke Kediri. Oh, nah, kota sakti ya? Ya, saya lahir sampai SMA di Palembang. Ya bahasa Palembang dong, minum bisa. Air Musi. Pacak ya? Pacak lah. Oke. Kuliah sampai sekarang tinggal di Depok. Jadi kamu orang mana? Terus suami saya orang Minang. Jadi ya kosmopolit sih. Ya, makanya bahasa-bahasa Minang tiba-tiba muncul ya. Bisa, bahasa Inggris juga bisa. Bahasa Inggris ya, orang Inggris juga. Kan kalau dilihat ya, tidak banyak perempuan memimpin lembaga yang concern di isu politik, kepemiluan, demokrasi. Ya, Mbak Huria Hai. dari UI ya, ada Ninis, paling Aifes, ada Uni Mira. Ya tidak banyak lah ya. Iya. Artinya ada persentuhan yang cukup di ruang isu serius. Dan itu dilakukan oleh seorang perempuan. Dan isu kamu kan agak Nis, agak tajam ya. Bertemu orang politik yang baik banyak, brutal kan juga lebih banyak begitu ya. Gimana kamu menghadapi itu semua? Aduh, gimana ya? Ya mungkin cerita dulu ya, boleh ya? Panjang kali lebar atau? Saya waktu sekolah tuh bukan aktivis kampus gitu, enggak. Saya di sekolah kuliah tuh saya kuliah pulang. Makanya kupu-kupu. Makanya saya kuliahnya tuh cepet. Kuliah pulang. Saya S1 tuh cuma 3,5 tahun. Sombong. Ini mau sombong atau mau menjelaskan background saya tidak tahu. Enggak, intinya saya waktu kuliah tuh nggak pernah ikut organisasi apa-apa gitu. Nah, terus saya punya dosen waktu kuliah, namanya Hadar Nafis Gumai. Saya rasa-rasa pernah mendengar nama itu ya. Tapi sebenarnya waktu kuliah Pak Hadar tuh udah mau selesai ngajar, kan Pak Hadar tuh selesai ya di UI ya. Tidak mengajar lagi. Nggak ngajar lagi. Nah, sebenarnya nggak, ya ngajar pun mungkin Pak Hadar nggak pernah masuk ya. Sama dong kita Pak Hadar. Nah, intinya, tapi saya rajin banget. Nah intinya begitu saya selesai kuliah, saya masuk Cetro itu kan sama Pak Hadar. Tapi sebenarnya nggak diajak Pak Hadar karena ada teman saya masuk sana duluan, terus saya ikut. Nah di Cetro 2 tahun terus ke Perludem. Nah di Perludem sampai sekarang. Iya awalnya peneliti, terus jadi deputi, terus sekarang jadi direktur. Nah kalau pertanyaannya gimana perempuan jadi pimpinan organisasi ya? Ya pertama gini, ketika kita dikasih amanah,
ya it comes with the responsibility kan. Wah, kayak nasihat paman Spider-Man ke Spider-Man itu ya. Jadi ya pasti ada tanggung jawabnya gitu besar. Menghadapi orang-orang tadi kan juga nggak gampang. Kan bukan cuma orang-orang luar yang harus dihadapin kan, ya internal juga gitu kan. Sebenarnya tugasnya gimana mengelola orang ini. Nah, dan ketika udah jadi pimpinan itu apa ya, kalau saya udah it less about me gitu loh, udah soal banyak orang kan. Gampang nggak di isu yang katanya ini maskulin nih isunya? Ya iya, nggak gampang gitu ya, apalagi kalau kan gini, kalau misalnya ketemu orang gitu ya, oh perempuan masih muda, itu ya biasalah gitu kayak oh iya gitu. Makanya tapi kan akhirnya sebagai perempuan tuh harus effortnya double gitu ya, mungkin ya kalau dibanding laki-laki ya, supaya nggak dibilang oh cuman. Tunggu dulu, ini effort ini double ini maksud kamu mau menceritakan supaya kamu sekarang lebih banyak olahraga dibandingkan bukan saya itu. dan teman-teman di isu kepemiluan. Enggak, effortnya ini double itu sedang rajin nge-gym sekarang. Padahal badannya ya itu buat kesehatan. Saja. Enggak, maksudnya effortnya double tuh untuk membuktikan ke orang gitu, perempuan tuh harus effortnya double gitu loh dibandingnya sama yang laki-laki gitu loh. Dia harus nunjukin bener bukan supaya bisa diterima ya, supaya orang tuh oh perempuan tuh bisa. Nah, effort itu harus double gitu. Tapi kan banyak juga teman-teman perempuan di politik bahkan didukung dan disupport oleh teman-teman perempuan dan teman-teman pemilu bahkan begitu mereka di panggung-panggung politik dan kursi-kursi politik, mereka bahkan tidak memikirkan perjuangan untuk perempuan. Itu membuat kamu kecewa nggak? Iya ya, kadang-kadang iya gitu. Cuman gini, yang juga tidak bisa dilepaskan adalah perempuan tuh bukan identitas tunggal. Jadi saya perempuan nih nggak cuma sekedar perempuan, kan ada anak, keluarga. Iya, ada latar belakang, ada ideologi partainya, ada mungkin pengaruh budaya, agama, yang itu semua mempengaruhi dia mengambil keputusan. Nah, ketika identitas misalnya ideologi partainya yang lebih kuat, jadi misalnya oh pokoknya saya apa kata pimpinan partai, dibandingkan dengan perspektif dia atas perempuan, ya akhirnya dia nggak ikut menyuarakan apa yang jadi kepentingan perempuan gitu. Ada sekitar 8.000 calon perempuan di partai yang gagal ya berkompetisi selama pemilu 2024 dan Perludem termasuk yang cukup gigih ya. Kenapa saya bilang cukup gigih? Karena perjuangan Perludem kan tidak hanya sekedar di isu perempuan ya, hampir di banyak isu. Perludem termasuk yang terlihat sangat kecewa ketika 8.000 ini gagal begitu ya. Nah, gemes sih. Kalau gemes kan lucu kalau ya? ketemu KPU harus diginiin gitu ya. Saya jadi nggak serius ya. Jadi apa yang kira-kira perlu dilakukan ke depan agar kekecewaan yang sama tidak terjadi terhadap calon perempuan, sekaligus calon perempuan yang nantinya terpilih juga tidak mengecewakan teman-teman perempuan dan bahkan ya di isu-isu yang seharusnya perempuan lebih nyaring bersuara. Iya, ini kan jadi ada beberapa isu ya Bang. Tadi misalnya kalau gemesnya sama KPU kan karena PKPU mereka kemarin kan emang ngaco kan. Gemesnya tuh gini, ini adalah sesuatu upaya yang sudah lama dilakukan gitu loh sejak reformasi 99. Mengupayakan ada pasal 30% keterwakilan perempuan tuh bukan hal yang mudah loh. Bisa tanya sama perempuan-perempuan politisi pada zaman itu. Penuh keringat ya, air penuh, mata dan juga. harus berstrategi dalam advokasinya. Nah, diterapkan di pemilu 2004, 2009, 14, 19, nggak ada masalah gitu. Tapi kemudian di 2024 dengan alasan matematika internasional itu pembulatan ke bawah ya, ke bawah bukan ke itu atas ya. yang malah menjadikan yang nggak 30% dong. Iya. Nis bisa sebelum dilanjutkan bisa Ninis jelaskan ke audiens kita soal matematika yang tadi aneh itu ya. Jadi gini ya, kan di Undang-Undang Pemilu itu disebutkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan di setiap daerah pemilihan. Jadi kalau satu daerah pemilihan itu kursinya ada 10, sekurang-kurangnya kan 3 dong. Nah, itu clear kan kalau itu. Yes. Nah, dan makna sekurang-kurangnya ini kan artinya ya harus ada gitu, namanya juga minimal. Nah, di KPU periode-periode sebelumnya itu mereka membuat
peraturan KPU bahwa kalau hasil penghitungan 30% itu menghasilkan angka desimal, ya, koma gitu ya, pembulatannya ke atas. Jadi misalnya daerah pemilihan ini kursinya 4. Nah, 30% dari 4 kan 1,2. Ya. Itu kan di bawah 0,5 nih, 1,2. Dulu mau 1,2, 1,1, 1,7, ya bulatannya ke atas. Artinya perempuannya 2. Nah sama KPU yang sekarang pembulatannya ke bawah. 1. Jadi 1 dari 4, cuman 1. Nah 1 perempuan dari 4 orang kan nggak 30% gitu loh. Cuman 20 sekian persen. Tidak terpenuhi kalimat sekurang-kurangnya 30% perempuan tadi. Nah yang bikin gemes adalah kan waktu itu kita advokasinya tuh bukan di ujung Bang ketika aturannya udah jadi, tapi ketika masih draft kita udah ke KPU, udah ke Bawaslu. Tapi ya udah dicuekin. Akhirnya PKPU-nya terbit. Kita advokasi malah ditantangin. Ya udah JR aja ke MA. JR lah kan kita ke MA kan. JR kita ke MA dikabulkan sama MA. Nggak diubah juga. Dilaporin ke Bawaslu pelanggaran administrasi. Dilaporin DKPP peringatan keras. Sampai akhirnya MK yang Gorontalo itu kan ada satu partai yang gugat ke MK perselisihan hasil pemilu tidak mempersoalkan hasilnya. Tapi mempersoalkan partai kami ini perempuannya 30%, yang lain nggak 30%. Sama MK, ya udah diulang pemilu DPRD-nya. Dibayangkan Bang, semua partai level nasional itu menggugat ke MK soal 30%, bisa diulang tuh. Digagalkan semua oleh MK. Satu hal yang saya simak di periode kepemimpinan Ninis di Perludem adalah upaya-upaya konstitusional memperbaiki aturan main yang bermasalah. Yang cemerlang salah satunya, saya bilang salah satunya karena masih banyak yang bagus. Embang nih saya. Ya, adalah putusan MK soal 30% perempuan itu. Ninis luar biasa kalau dia anggap ini sebagai upaya mengubah. Tapi saya juga agak ragu di poin ini nih. Apa tuh? Kalaulah semua problematika 30% itu dibawa dalam perselisihan hasil ke MK, apakah MK akan sebrilian putusan yang menyatakan tidak sah proses pileg itu kalau tidak melibatkan 30% perempuan dengan penghitungan ke atas itu ya. Itu kan akan tidak masuk akal. Tetapi ini kan kebahagiaan ya. Betul. Karena ke depan sudah dipastikan MK tidak bisa menghindar kalau tidak ada 30% perempuan ya, maka akan diulang lagi pemilunya. Kalau penyelenggara sengaja melakukan, berarti mereka sengaja merugikan keuangan negara, kurang lebih kan begitu. Nah, prestasi ini tentu membanggakan, akan mengubah sesuatu di masa depan. Tapi kalau boleh saya tanya, mungkinkah partai masih bisa bermain soal 30% perempuan? Kalau mungkin ya mungkin aja. Nah cuman gini Bang, ya Abang yang orang hukum ya lebih mengerti hukum. Tapi saya ngeliat gini. Orang hukum sekarang tidak mengerti hukum karena aneh-aneh semua hukumnya sekarang. Saya tuh membaca gini, baik itu putusan Mahkamah Konstitusi ya, baik itu pengujian undang-undang, termasuk juga perselisihan hasil ya pemilu dan pilkada. Itu harus jadi rujukannya pembentuk undang-undang. Jadi walaupun misalnya putusannya ditolak, tapi ketika ada pertimbangan hukum di situ, itu tetap harus jadi pertimbangannya pembentuk undang-undang. Nah di putusan 30% tadi, MK itu bilang, ini KPU terang-terangan nih menyimpangi undang-undang pemilu, menyimpangi semangat keterwakilan perempuan, yang seharusnya ketika, ini kan dalam konteks mau revisi undang-undang pemilu ya, pembentuk undang-undang itu membaca semua putusan-putusan itu. Jadi nggak bolak-balik nih nanti udah jadi undang-undangnya dibawa lagi ke MK, di JR lagi sama masyarakat gitu. Ini kan ya waktunya mumpung masih di awal-awal nih menginventarisir putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu jadi penting gitu loh. Termasuk juga pertimbangan-pertimbangan hukumnya walaupun bukan di amar putusannya ya. Di Perludem di bawah kepemimpinan kamu juga kan ada upaya ini ya Nis, untuk selain berjuang mencoba mendeteksi putusan-putusan MK terkait sistem pemilu. Dan kalau kita dengar ini kan prolegnas soal undang-undang pemilu sudah akan berjalan. Sejauh mana sih MK kita semua bisa mengawal putusan konstitusional MK di dalam undang-undang pemilu ke depan? Saya agak khawatir kalau jangan-jangan undang-undang pemilu tidak akan pernah dibahas. Nah, sebenarnya kekhawatirannya di situ Bang. Ini belum bergerak kemana-mana.
kan sudah ditetapkan jadi Prolegnas 2025 ya, Program Legislasi Nasional Prioritas 2025. Naskah akademiknya tuh disiapkannya sama Balek. Nah, cuman sampai sekarang memang belum ada barangnya nih, belum mulai sama sekali. Sebentar gitu. lagi bulan Mei. Sebentar lagi bulan Mei gitu. Padahal kita punya target ya, harapan lah ya, bukan target ya. Idealnya tahun depan tuh udah selesai 2026. Supaya apa? Satu, supaya nggak terlalu dekat dengan pemilu 2029. Lalu juga kita siap dengan aturan teknisnya gitu ya. Kan yang kemarin nih PKPU kan mepet-mepet tuh. Hari ini rekapitulasi PKPU-nya baru keluar malamnya gitu misalnya. Nah, yang ketiga adalah 2026 itu akhir tahun sudah mulai seleksi penyelenggara pemilu. Nah, kan idealnya penyelenggara pemilu yang baru ini ya pakai undang-undang yang baru. Pakai undang-undang yang baru dan kan seleksinya awal 2027 ya, 2026 tuh udah mulai pengumuman tuh. Nah, itu udah selesai. Jadi penyelenggara pemilu ini diseleksinya tidak di saat tahapan pemilunya, tapi jauh sebelum tahapan pemilu biar mereka juga siap. Nah, kita kan kepinginnya bukan cuman yang nasional, yang di luar tahapan, tapi nanti dari nasional bisa lanjut ke provinsi, bisa lanjut ke kabupaten kota. Jadi pas gitu loh ke 2029. Tentang waktunya dan lain-lain. Ada satu hal menarik sebenarnya, ini mungkin bacaan saya bisa salah ya, bahwa perjuangan Perludem mencoba mengawal konstitusi dalam sistem pemilu itu di Mahkamah Konstitusi agak mirip-mirip dengan perjuangan Muhammadiyah dalam menjaga konstitusi dalam berbagai ranah publik dulu. Dan kebetulan Ninis adalah orang Muhammadiyah. Tidak ada yang kebetulan. Ini jadi kayak ingat perkataan ustadz tertentu ya, tidak ada kebetulan di dunia. Semua udah diatur oleh Allah. Dan yang menarik adalah sebagai salah satu cucu orang besar di Muhammadiyah. Cucu kakek dan nenek saya dong. Iya ya, ini orang Muhammadiyah ya. Insya Allah. Kalau tidak salah nama kakek Ninis kan A.R. Fahrudin ya. Beliau adalah ketua umum Muhammadiyah terlama yang pernah menjabat ya. Tapi saya tidak tanya itu Nis. Yang saya tanya, kalau Pak AR diberikan amanah panjang beliau tempuh, kenapa Bu Ninis berencana menempuh jalan pendek menjadi Perludem? Karena kalau dilihat ini naiknya kapan kalau boleh tahu nih? Kalau dilihat capaian kamu memimpin lembaga ini untuk mengawal demokrasi pemiluan cukup cemerlang begitu ya. Dengan asumsi harus ada di rasa tidak puas terus ya, sehingga dipilih kata cukup cemerlang. Kenapa mau cepat-cepat selesai? Saya kemarin kemarin. Saya dengar hamil lagi gitu. Ini sudah punya 2 orang anak dan kabarnya karena kehamilan itu ya. Nah, itu tidak ya, saya luruskan itu tidak. Ya, kenapa? Saya baca buku, judul bukunya Quit. Quit ya, judul bukunya Quit. Saya lupa yang nulis. Berhenti, The Power of Knowing When to Walk Away. Itu judul bukunya. Jadi kita tuh harus tahu kapan harus berhenti ya. Gitu. Jadi nggak harus nunggu misalnya atlet nih ya. Dia mencontohkan bagus sekali, dia contohkan Muhammad Ali. Muhammad kan selalu orang tuh bilang never give up gitu. Orang yang akan berhasil tuh yang terus gitu. Nah, dia contohin Muhammad Ali. Muhammad Ali tuh sebenarnya dia udah punya tanda-tanda dia Parkinson. Tapi dia nggak mau berhenti. Padahal orang udah ada yang nyaranin, udah berhenti aja tinju gitu. Nah, akhirnya ya dia terus aja akhirnya kalah mainnya nggak bagus. Nah, jadi kadang-kadang berhenti itu kita tahu kapan harus berhenti itu penting gitu loh. Itu nasihat yang sama dari Michael Jordan. Ya. Kamu harus berhenti di saat puncak karirmu. Ya. Jadi saya paham, kamu lebih mengikuti Michael Jordan daripada kakekmu sendiri. Muhammad Ali tadi. Tapi ini suatu dibahas sama dia. Dibahas ya. Baca bukunya bagus teman-teman, ya, Quit judulnya. Quit, karya siapa? Saya lupa. Lupa ya. Judulnya Quit, The Power of Knowing When to Walk Away. Kekuatan mengetahui kapan pergi ya, kapan berhenti lah kurang lebih. Oh, jadi buku itu. Jadi teman-teman perlu. Enggak, sebenarnya buku itu baru saya beli. Buku itu baru saya beli minggu lalu sih, itu kayak validasi aja sebenarnya. Keputusan mau selesai udah lama. Ya,
kabarnya tahun ini ya bakal beraktivitas lain. Tapi saya doakan Beraktivitas lain. Perludem tetap berkembang maju. I wish nothing but greatness untuk Perludem. Perludem ya. Ini naik kapan ya? Saya kira besok mungkin ya. Tapi apakah juga bermakna problematika kepemiluan kita sudah menjadi sebuah problematika yang menyebalkan, atau kan ada dua orang sudahlah saya tidak ingin lanjut, satu sudah baik, dua memang tidak ada perubahan berarti sehingga memilih ya ini bukan waktu saya lagi untuk bertarung, atau apa pilihan kamu nih? Nggak mau nanya soal parliamentary threshold aja ya? Tar, sabar. Kok agak dalam pertanyaannya ya? Ya, kenapa? Iya, kalau dengan situasinya ya, ya saya kan bekerja di isu ini kan kalau dihitung dari Cetro tuh udah 15 tahun ya. Ya kenapa sampai sekarang masih dilakukan, karena saya seneng gitu loh, ternyata pemilu tuh nggak cuma soal partai A lawan partai B, nggak cuma soal kompetisinya lah, banyak aspek gitu, dan saya seneng dan ada keresahan di situ yang pengen terus tahu gitu loh, apa sih, terus misalnya kita belajar dari negara lain gitu. Kalau melihat situasi hari ini, ngelihat kok tapi demokrasinya begini ya gitu ya, ya pasti adalah rasa-rasa ini mana yang salah sih gitu. Cuman kadang-kadang itu juga yang jadi, oh coba deh kita melakukan perbaikannya di sini, advokasinya di sini. Itu perasaan itu tentu ada. Apa tadi pertanyaannya? Ya pilihan kenapa? Pilihan terus kenapa selesai gitu ya? Ya tadi udah apa ya? Saya ngelihat gini Bang, dalam sebuah organisasi penting ada yang namanya regenerasi. Saya di Perludem sendiri udah 13 tahun, walaupun jadi Perludemnya ya 5 tahun kan. Kayaknya era saya udah selesai deh, eranya Ninis udah selesai dan banyak teman-teman baru lain di Perludem yang harus naik gitu loh. Jadi untuk menyehatkan organisasinya juga kan gitu. Saya pakai filosofi sungai Nis. Air sungai itu bisa dipakai wudhu walaupun berbagai kotoran datang, karena dia terus mengalir. Ya, betul. Organisasi akan dianggap terus baik, berkembang, jadi lebih baik kalau dia mengalir seperti air sungai. Dan bisa ya salah satu ngikutin perkembangan zaman kan ya mungkin orang yang harus menggantikan selanjutnya adalah orang yang di zaman itu kan katanya setiap orang ada masanya. Ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Yeah. Wise nggak aku? Nah, aku mau tanya satu kenangan manis selama memimpin Perludem apa yang pernah kamu hadapi? Saya. Nangis nih nanti saya nih. Ya itu memang tujuannya. Apa kenangan semua manis? Oh Allah, gombal sekali dia. Apa paling ya? Manis ya? Gini, jadi ya teman-teman pasti tahu eranya saya sama eranya Mbak Titi kan beda ya. Era Mbak Titi itu waktu itu kan Perludem juga masih baru ya, jadi memang waktu itu mencitrakan lembaganya tuh membranding supaya orang tahu Perludem gitu. Oh Perludem tuh lembaga yang fokusnya isu pemilu, jadi ditonjolkannya itunya gitu. Nah ke masa saya gitu ya, ketika saya jadi deputinya Mbak Titi, itu kami merasa perlu yang organisasi yang baik itu bukan hanya organisasi yang kenceng ngomongin substansinya aja, tapi secara kelembagaan dia juga harus profesional. Dia establish dengan baik. Iya, gitu ya. Manajemennya gitu ya. Ya ini kantor, gimana juga ini harus dikelola secara profesional. Nah kalau saya boleh sampaikan apa yang salah satu jadi kebanggaan saya bisa membawa Perludem ke situ gitu loh. Jadi lembaga yang ya profesional, transparan, akuntabel. Teman-teman kan selama ini selalu ditanya, di antek asing ya gitu ya, uangnya dari mana, silahkan dicek di websitenya Perludem, walaupun lagi di hack sih sekarang. Tapi kapanpun teman-teman mau tanya laporan keuangan, laporan audit, kita punya gitu loh. Dan membangun itu tuh nggak gampang Bang. Jadi, berdarah-darah dan pakai air mata, pakai berantem sama Fadli, pakai berantem sama siapapun gitu ya. Paling manis adalah membuat dia jadi lebih tertata. Ya, dan sekarang kan dulu tuh ada egoisme masing-masing tuh. Gue nggak mau ngerti soal keuangan deh, anak-anak peneliti ini. Itu urusan orang keuangan. Orang keuangan, ini orang perlu nggak ngerti duit gitu. Nah ini kalau saya boleh banggain ya, nah itu
udah lebih cair. Manajemennya jauh jadi lebih baik. Nah, yang paling menyebalkan apa? yang paling menyebalkan ada nih, mau saya sampaikan sekarang. Gini, yang paling menyebalkan itu gini ya teman-teman di Perludem ya. Yang paling menyebalkan adalah ya mungkin karena gini, saya kan orangnya apa ya, ya saya merasa ya tadi ya, ketika dikasih amanah ya it comes with the responsibility. Saya merasa teman-teman mau hubungin saya kapan aja tuh boleh lah. Saya lagi cuti, di kontak saya nggak pernah marah, saya nggak pernah ada masalah. Jam 2 malam di ini saya nggak pernah merasa terganggu gitu. Nah, cuman akhirnya mungkin teman-teman itu apa-apa jadi ke saya gitu loh. Jadi saya kayak, saya mau hamil nih gitu ya. Iya ada juga tuh. Beneran ada? Beneran ada Bang. Ada Bang. Oke. Ya. Ada. Asal tebak aja saya. Tapi bener ada. Ada ya. Maksudnya itu saya jadi kayak ini, tempat tampung curhat gitu. Padahal kan saya juga butuh curhat ya. Iya. Saya aja di forum ini. Gitu sih, itu kayak nyebelin ya, nggak nyebelin sih. Saya seneng aja sih. Senang ya. Cuma Ya, pengertian lah ya. berapa orang kira-kira yang akan menangis kalau kamu meninggalkan? Kalau kita? kemarin dengar saya ajak lumayan semua sih banyak. semua nangis ya. Saya dengar lumayan banyak. Kecuali dia nggak nangis. Dia doang nggak nangis. Dia itu di rumah saya kemarin. Nangis dia. Adalah maknanya saya ya kalau gitu. Katanya mana lagi cari gaji ya. Itu aja Bang. Jadi saya. Jadi banyak perkembangan menjelang Ninis mau. Nggak mau ditanya yang gantiin siapa? Nanti aja. Jangan dulu. Gampang asam lambung. Dia cepat asam lambungnya. Jadi banyak perkembangan yang terjadi selama ini. Tapi ada janji yang mau saya dengar juga. Apa tuh? Kamu tidak akan meninggalkan isu ini kan? Kan tiba-tiba isunya lain lagi nanti kan? Saya tahu saya jadi pengusaha tambak ikan ya. Tambak ikan ini di mana mau di? Saya kalau ditanya abis dari Perludem mau kemana belum tahu. Belum tahu. Sama sekali, at all, dan saya bahkan belum mikirin. Karena apa? That's not even the question. The question kamu akankah meninggalkan isu ini? Harapan kami kan kamu tidak akan meninggalkan. Oh ya, yang jelas sih kan abang udah tahu saya mau naik sepeda di Jepang. Itu aja sih Bang, pendek ya. Pendek emang. Oh, cita-citanya. Iya, saya hidup tuh per day Bang. Iya, per day saya hidup. Hari ini. Iya, betul. Iya, besok ya biar besok lah. Nah, tapi kamu yakin nggak suatu waktu sistem kepemiluan kita, tata negara kita jadi lebih baik atau? Yakin saya. Yakin ya? Yakin. Tapi kalau dilihat partai-partai sekarang, apa yang? Ya kan nanti generasi berganti, berjalan gitu. Kayak apa sih ini pelajaran HTN nih? Konstitusi apa? Versus siapa? Siapa versus siapa? Zaman konstitusi Amerika dulu. Marbury versus Nah, Madison. itu kan dia baru bernegara. Baru, maksudnya orang, itu judicial review kan? Iya. Nah, orang, jadi mungkin nanti zaman 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, dulu ada orang namanya Ninis pernah uji materi soal ini. Oh iya, itu kalau seluruh tata kelola negara, semua itu akan tercatat. Iya. Jadi cucu Ninis akan membaca nenekku dulu pernah berjuang ya. Nah, uji materi. Ya, saya pikir itu satu motivasi untuk terus bertahan berjuang ya. Intinya sih pengen terkenal aja. Jadi kalau dilihat, ini kan prosesnya juga tidak panjang lagi, akan segera gitu ya. Tapi tentu akan selalu ya untuk diskusi-diskusi. Ya, betul. Dan saya melihat banyak kok teman-teman Perludem yang ya kan, kamu yang baru-baru wariskan, kan. berpotensi cemerlang ya. Mudah-mudahan bisa mengawal. Ada yang namanya demokrasi. heroik. Ada yang namanya heroik, namanya saja sudah Heroik, heroik ya. iya. Di saat-saat genting muncullah dia ya, di saat-saat pergantian dia muncul. Iya. Luar biasa itu. Yang namanya Haikal yang juga. kumisnya tipis itu kan, heroik ya. Ada Haikal yang tidak kawin-kawin dan lain-lain. Yang baru dapat motor katanya. Dapat hadiah motor ya. Tapi saya doakan Ninis, Makasih Bang. Nisa Nur Agus Yati. Anaknya Pak Cahaya, anak Pak Agus. Sama ini saya mau, ini kan tadi abang menagih janji saya juga F2N kan tetap ya, enggak F2H kan. Nggak akan berganti itu, F2N akan terus terjadi. Mau kamu di isu pemilu atau tambah tidak, lele masih ya. Tambah lele kita akan terus F2N. Saya doakan yang baik-baik, mudah-mudahan lancar-lancar proses Allah, transisinya dan Ninis
Terus kalau personal sih bakal sering ketemu Serius, ya. Bang? Tapi Itu iyalah. salah satu ketakutan saya loh. Saya Kenapa? takut kehilangan teman. Kok saya yang terharu ya? Ya Saya takut kehilangan apa ya? Mudah-mudahan kalau urusan pertemanan pasti Enggak kan akan semakin kita dewasa kan circle mengecil gitu ya. Temen saya kalian aja kalau nanti Iya ya, bisa jadi ya teman. Iya, nanti Jadi nggak mau temenan tambah-tambah ikan semua ya. Tapi mudah-mudahan, oke Nini saya doakan berkembang terus. Kami bahkan sebenarnya punya doa-doa tertentu untuk Apa tuh? Ninis ya. Ya organisasi lain lah. Saya takut disebutkan di sini kan. Mudah-mudahan menjadi orang terus bermakna dalam Amin. ruang-ruang lain dan pemilu terus dikawal. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.